Oke. Pertama-tama kita harus tahu dulu ya, kita diketahui dulu. Nah, dalam soal tersebut ada apa saja? Yang pertama ada dari massa ya, massa dari Fe2O3 atau besi 3 oksida sebesar 8 gram ya, 8 gram. Nah, kemudian ada MR ya, MR dari Fe2O3 sebesar 160 gram per mol ya. Kemudian ada apa lagi nih? Ada molaritas ya, molaritas dari HCl. Nah, molaritas dari HCl berapa? Ya, 0,6 molar. Kemudian ada volume ya, volume dari apa nih? Volume dari HCl ya. HCl berapa? 100 mili. Nah, 100 mili ini nanti kita akan ubah menjadi apa nih? Jadi liter ya, bukan menjadi kilogram. Oke. Jadi liter 0,1 liter. Nah, kemudian yang ditanya itu apa? Ya, yang ditanya adalah massa dari FeCl3 atau Fe triklorida. Nah, itu akan kita bahas ya. Ini terus jawab. Nah, langkah pertama kita harus tahu dulu ya reaksi dari besi 3 oksida kita tambahkan dengan larutan HCl. Nah, di sini ada Fe2O3 dengan fasa zat berupa solid ditambahkan dengan HCl dengan fasa zat aqua ya, akan menghasilkan nah cara untuk mendapatkan produk kan gimana ya. Nah, kita buat dulu ionisasi dari Fe2O3 supaya untuk memudahkan mengereaksikannya. Nah, Fe itu kan berasal dari logam transisi ya, dia memiliki kulit terluarnya itu adalah berapa yo ya, 4s2 dan 3d berapa gitu ya, Fe. Nah, koefisiensinya 2, muatannya plus 3 ya. Nah, kemudian oksigen, dia koefisiensinya ada 3 nih, ada 3. Nah, oksigen itu dia muatannya adalah negatif 2 ya, karena dia berada di golongan 6, maka dia membutuhkan 2 buah elektron untuk mencapai kestabilan. Maka di sini kita tuliskan 2 min ya, bukan 2 plus. Min ini artinya adalah menangkap ya. Kemudian untuk HCl untuk HCl kita ubah lagi menjadi ionisasi, itu adalah H+ dan juga Cl-. Oke. Nah, cara reaksikan ya. Di sini ada Fe, 2 Fe dengan muatan plus 3 dengan koefisiensi 2, itu akan kita reaksikan dengan Cl ya. Dengan Cl. Nah, kenapa nggak dengan H+? Ya karena nggak bisa ya. Ketika mereaksikan suatu senyawa itu plus dengan min. Kalau misalkan plus dengan plus itu nggak bakal bisa ya. Berarti sedangkan di sini oksigen kita akan reaksikan dengan H+ ya. Nah, sehingga akan menjadi apa reaksinya ya? Akan menjadi seperti ini. Berarti FeCl3 dengan sifat fasa zatnya berupa aqua ditambah dengan H+ ketemu O- akan menjadi H2O ya. H2O. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, apakah sudah setara apa belum. Kita lihat di sini Fe
nilai koefisiensinya 2, maka kita tambahkan 2 ya. Kita tambahkan 2. Nah, kemudian kita lihat oksigen. Oksigen di sebelah kiri ada 3, sedangkan di sebelah kanan ada 1 ya. Maka kita kita tambahkan saja, berarti 3 ya. 3. Nah, kita lihat lagi hidrogen. Sekarang hidrogen ya. Hidrogen di sebelah kiri ada 1, kemudian di sebelah kanan ada 2 dikalikan 3, berarti ada 6. Maka untuk mencapai kestabilan, maka kita tambahkan koefisiensi 6 ya. 6. Nah, kemudian kita cek yang klorin. Nah, untuk klorin kita cek ya. Di sini ada 1 klorin, karena dia memiliki koefisiensi 6, maka kita kalikan 6. Berarti 6 kalikan 1 sama dengan 6. Nah, kita cek di sebelah kanan. Di sebelah kanan ada berapa? Ada 3 ya. Ada 3 kalikan dengan 2. Berarti ada 6. Sehingga reaksi antara Fe2O3 dengan bentuk fasa zat berupa solid ini udah setara ya. Nah, kemudian kita mencari mol ya. Kita mencari mol terlebih dahulu. Mol dari Fe2O3. Masih ingat kan rumusnya kan? Rumusnya itu adalah gram dikalikan dengan 1 mol per mr ya. Gramnya berapa? Gramnya itu adalah 8 gram ya. Kita kalikan dengan 1 mol per mr berapa? mr tadi 160 gram. Nah, di sini kita coret ya. Kita coret. Nah, kita coret akan menghasilkan 0,05 mol ya. Kemudian kita cari lagi mol dari HCl ya. Ini ada mol HCl. Nah, karena dari HCl itu kan dia udah ketemu nih molar sama volumenya. Nah, untuk mencari mol, berarti untuk mencari mol adalah molaritas dari HCl kita kalikan dengan volume. Nah, volumenya ini dalam bentuk liter ya. Tadi ini udah diubah ya menjadi 0,1 liter. Nah, berarti kita tinggal masukkan saja molaritas dari HCl berapa? 0,6 ya. 0,6 dikalikan dengan 0,1 berarti berapa? 0,06 mol. Kita bisa bentuk menjadi pangkat ya, supaya untuk memudahkan. Berarti di sini 6, 10 pangkat negatif 2 mol. Yang ini kita ubah juga. Kalau misalkan mau diubah biar lebih mudah ya, 5, 10 pangkat negatif 2 mol. Nah, setelah itu kita ngapain ini ya? Setelah itu kita buat mula-mula ya. Nah, ya. Di sini kita tulis mula-mula. Ya. Ini berarti termasuk dalam stikiometri ya, stikiometri. Kemudian ada reaksi. Ada reaksi dan juga sisa ya. Nah tadi mol dari Fe2O3 berapa? Tadi molnya berapa nih? Ini ya, 5 kali 10 pangkat negatif 2 mol. Kemudian untuk HCl berapa tadi? 6 ya, 6,10 pangkat negatif 2 mol. Untuk FeCl itu belum ada. Kemudian untuk reaksi, nah untuk reaksi caranya kita lihat ya, kita akan coba di sini di bawah. Nah, untuk mencari reaksi, kalau misalkan kita menggunakan reaksi dari Fe2O3 berarti molnya berapa berarti? Berarti 5 kali 10 pangkat negatif 2 mol dibagi dengan 1 ya. Koefisiensinya berapa? 1 ya. Oke, berarti 5 10 pangkat negatif 2 mol.
Nah, ini kalau kita menggunakan Fe2O3. Nah, kalau kita menggunakan HCl itu gimana? Ya, sama kayak sebelumnya. Mol dikalikan dengan berarti 6, 10 pangkat negatif 2 mol dibagi koefisiensi dari HCl berapa? 6 ya. Maka didapat berapa tuh? 0,01 mol atau 10 pangkat negatif 2 mol ya, 1. Nah, berarti untuk reaksinya kita menggunakan HCl ya, dikarenakan nilainya itu lebih kecil dibandingkan dengan punyanya si Fe2O3. Nah, kita tinggal masukin saja ya. Berarti nilai satu koefisiensinya adalah 10 pangkat negatif 2. Berarti kalau misalkan ada koefisiensi 2, berarti kita tinggal kalikan 2 gitu. Berarti ini karena koefisiensinya 1, berarti kita tinggal masukin aja berarti 10 pangkat negatif 2 mol. Kemudian untuk HCl karena dia memiliki koefisiensi 6, maka kita kalikan 6, berarti 6 10 pangkat negatif 2 mol. Di sini untuk FeCl3 ada berapa tuh? Berarti kalikan 2 2.10 pangkat negatif 2 mol. Yang ini 3 ya, 3.10 pangkat negatif 2 mol. Nah, kemudian untuk sisa kita tinggal untuk reaktan itu dikurang, untuk produk itu kita tambah ya, kita tambah. Nah, berarti ini sisa berapa? Sisa 4 ya, 4 10 pangkat negatif 2 mol. Ini berarti habis. Ini ada 2 10 pangkat negatif 2 mol. Kemudian ini ada 3.10 pangkat negatif 2 mol. Nah, karena yang ditanya adalah baritrichlorida ya, maka kita akan menggunakan mol yang ini nih ya. Mol yang ini, mol yang produk ya, kita akan gunakan. Nah, kita lanjut. Nah, kan untuk mencari mol ya. Untuk mencari mol itu kan gram 1 mol per mr ya. Nah, karena di sini mencari masanya, berarti mencari gram ya. Berarti gram sama dengan mol dikalikan dengan mr ya. Berarti molnya berapa tadi? 0,02 mol. Nah, kita kalikan dengan mr nya berapa? mr tadi berapa? Nah, kita cek ya. mr nya, oh iya, kita belum tulis ya, lupa. mr dari FeCl3 adalah 162,5 gram gitu ya. Berarti mr 162,5 gram per 1 mol ya. Kita coret. Nah, coret. Sehingga didapat hasilnya adalah 3,25 gram. Nah, sehingga massa dari besi trichlorida adalah 3,25 gram. Oke, sampai sini kalau misalkan kalian belum paham, kalian bisa berkomentar di video ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini jika bermanfaat. See you and next time.